Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel yang akan selalu memberkati saudara, yaitu channel Ayat-Ayat Emas, di mana melalui ayat emas ini, saudara akan mendapatkan jawaban atas segala pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini, tekan tombol subscribe kalau masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati melalui persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, buat kesempatan ini kembali Tuhan beri bagi kami, untuk kami diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Biarlah kesempatan ini mereka dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Di mana topik yang akan kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini adalah topik tentang doa yang dikabulkan oleh Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, adakah saat ini saudara sedang menantikan jawaban dari doa-doa saudara? Adakah saudara sedang menantikan jawaban dari pergumulan saudara? Allah kita adalah Allah yang sanggup menjawab doa, dan Dia Bapa yang baik yang akan menjawab doa anak-anaknya. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga, Dia akan menjawab doa-doa dan seruan anak-anaknya. Nah itu sebabnya saudara, mari kita terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena tidak secara otomatis semua orang yang berdoa kepada Tuhan pasti dijawab, dan semua doa pasti dijawab, tidak saudara. Tetapi doa-doa yang sesuai dengan kebenarannya, doa-doa yang sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar tentang doa. Ada 5 ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini saudara. Ayat emas pertama adalah dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, di dalam ayat ini jawaban doa ditegaskan dengan kalimat mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukankah ini satu hal yang luar biasa saudara, di mana firman Allah menegaskan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Allah menegaskan kepada umat-umatnya, kepada Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka meminta apa saja, dan dikatakan bahwa dijamin bahwa apa saja yang diminta itu akan diterima. Yang menjadi pertanyaannya saudara, dalam doa-doa saudara, apakah saudara sudah pernah menerima apa yang menjadi seruan saudara, menjadi permintaan saudara? Kalau belum, berarti ada yang salah, karena firman Tuhan ini berkata mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang salah? Ya mungkin saja doa saudara yang salah, karena doa saudara mungkin doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena doa yang dinaikkan, doa yang dipanjatkan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu itu tidak akan diwujudkan oleh Tuhan. Tapi mungkin juga adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Karena doa itu bukan sekedar saat kita berlutut dan meminta kepada Tuhan, tapi doa itu bagaimana kita menjalani hidup kita, itu bagian dari doa-doa kita. Jadi saat kita berlutut di hadapan Tuhan dan memohon di hadapan Tuhan, lalu selesai kita memohon, bagaimana kita menjalani hari-hari kita kemudian, itu juga bagian dari doa kita. Dan dikatakan di sini bahwa orang yang
dijamin apa yang dia minta, apa yang dia kehendaki, yang dia minta akan dia terima. Itu adalah orang yang dikatakan di kalimat pertama, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi orang yang bagaimana yang doanya akan dikabulkan? Orang yang tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam dia. Itulah orang yang doa-doanya akan dijawab. Jadi bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara? Tinggallah di dalam dia dan biarlah firman-Nya tinggal di dalam saudara. Bagaimana kita tinggal dalam dia? Kita berjalan dalam kebenarannya, kita melakukan kebenarannya. Hari demi hari kita berjalan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Itulah buktinya kita tinggal dalam dia. Dan bagaimana supaya firman-Nya tinggal dalam kita? Renungkan firman itu dan biarlah firman itu melekat dalam hidup kita dan kita jalani hari-hari kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai yang kita hidupi dalam hidup kita adalah nilai-nilai firman Tuhan. Itulah buktinya firman Tuhan itu tinggal dalam kita. Itu sebabnya, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, setialah, konsistenlah merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara dan kemudian saudara akan menjalani hidup saudara berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Amsal pasal 15 ayat 29 dikatakan di sana, saudara, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara, bagaimana dengan ketika saudara berdoa kepada Tuhan? Apakah saudara merasa Tuhan itu dekat kepada saudara? Atau jangan-jangan saudara merasa Tuhan itu begitu jauh dari kehidupan saudara? Di sini di dalam firman Tuhan ini ada dua kelompok, saudara, yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Orang fasik yang dimana Tuhan begitu jauh dari dia. Lalu kemudian yang kedua, orang benar yang dimana Tuhan mendengar doa-doanya. Saya percaya kita ingin ada di kelompok yang kedua, di mana doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya doa-doa saudara didengar oleh Tuhan? Hiduplah dalam kebenaran, karena dikatakan doa orang benarlah yang didengar oleh Tuhan. Jadi bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Hiduplah di dalam kebenaran. Kembali, bagaimana saudara menjalani hidup saudara, itu menentukan bagaimana doa-doa saudara didengar dan dijawab Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, doa-doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kemudian di ayat berikutnya, saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, ayat ini adalah ayat yang luar biasa, di mana firman Allah memberi penegasan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa kita itu adalah doa yang sangat besar kuasanya jika kita naikkan dengan penuh keyakinan. Doa kita itu tidak terbatas kuasanya jika kita naikkan itu dengan penuh iman dan keyakinan. Diberi contoh di sini, saudara, bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi Elia telah berdoa dengan penuh kesungguhan supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan buahnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Kalau Elia mengalami jawaban doa yang dahsyat, maka kita pun bisa mengalaminya. Itu yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan ini. Saudara, kalau Tuhan menjawab doa Elia, maka saudara juga doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Karena kalau Elia manusia biasa dijawab oleh Tuhan doa-doanya, saudara pun doa-doa saudara pun akan dijawab oleh Tuhan. Tapi di sini ada penegasan bahwa dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Dikatakan bahwa Elia itu sungguh-sungguh berdoa. Lalu di ayat 16 tadi dikatakan bila dengan yakin didoakan,
Doa yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan doa Elia juga sangat besar kuasanya karena telah sungguh-sungguh didoakan. Jadi ada dua hal ditegaskan di sini saudara, bahwa doa itu harus dinaikkan kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Dan doa itu harus dinaikkan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Maka doa yang demikian sangat besar kuasanya. Kalau saudara rindu mengalami supaya doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, berdoalah dengan penuh kesungguhan dan berdoalah dengan iman. Kemudian ayat selanjutnya saudara adalah Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, di sini yang ditegaskan bagaimana supaya doa itu dijawab atau Yesus akan melakukannya. Dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Doa-doa kita itu harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Karena Yesuslah yang telah menjadi pengantara antara kita dan Bapa saudara. Dan oleh karena dialah kita berkenan dan doa kita berkenan. Itu sebabnya doa-doa kita harus dipanjatkan kepada Dia, kepada Bapa di dalam nama Yesus. Itu sebabnya setiap doa-doa yang kita naikkanlah dengan iman dalam nama Yesus, bahwa Yesus telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa, dan naikkanlah doa itu diakhiri dalam nama Yesus. Naikkan setiap doa-doa saudara, apapun permohonan saudara, doa apapun itu, naikkan itu dalam nama Yesus dan akhiri dalam nama Yesus. Itu sebabnya dalam setiap doa-doa saya saudara, saya selalu mengakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Aku panjatkan doaku kepada Bapa. Demikian juga dalam doa-doa saudara, naikkan dalam nama Yesus, karena doa yang dinaikkan dalam nama Yesus, Dia akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Ayat terakhir saudara adalah Yeremia pasal 29 ayat 12. Ditegaskan di sana saudara, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Firman Allah menegaskan bahwa apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Apa yang menjadi doa-doa saudara didengar oleh Bapa? Apa yang menjadi seruan-seruan saudara didengar oleh Bapa? Yang Tuhan mau adalah kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Kita datang kepada Dia dalam kebenaran. Kita datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan dalam doa-doa kita. Kita datang kepada Dia di dalam namanya yang ajaib, yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Maka dengan demikian seruan-seruan kita didengar oleh Bapa. Seruan-seruan kita dijawab oleh Bapa. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, sehingga saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah akan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, dan percaya doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Berserulah kepada Dia. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Teruslah berseru kepada Tuhan. Naikkan doa-doa saudara dalam iman. Naikkan doa-doa saudara dalam kebenaran, dan naikkan doa-doa saudara dengan penuh kesungguhan. Maka saudara akan menerima jawaban daripada Bapa. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan terus dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik berikutnya saudara. Mari terus dengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan hati saudara, menerangi jalan kehidupan saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah kekuatan saat kita sulit. Saudara, ada masa-masa dalam hidup ini yang tidak mungkin tidak kita lalui,
yang tidak mungkin tidak kita hadapi, tidak kita alami, yaitu masa-masa sulit. Ada masa-masa sulit dalam ekonomi mungkin, ada masa-masa sulit di tengah keluarga, ada masa-masa sulit dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sebagainya. Saat kita mengalami masa-masa sulit, ada dua hal yang kita butuhkan. Kita butuh kekuatan, sehingga kita mampu menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan kita juga butuh jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Nahum, pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ayat emas ini menegaskan bahwa Tuhan itu baik. Dan bukti kebaikan Tuhan adalah Ia menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu susah, pada waktu sulit, Tuhanlah tempat pengungsian kita. Artinya Tuhanlah tempat kita berlari. Tuhanlah tempat kita berserah. Tuhanlah tempat kita mengadu pada saat kita mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Selain Tuhan itu tempat pengungsian, Ia juga tempat berlindung pada orang-orang susah, dan Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Artinya Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai, memastikan bahwa orang-orang yang susah, yang berlindung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidupnya aman, terlindungi, hidupnya aman, sehingga digambarkan dengan kata-kata Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan itu mengamankan kehidupan kita, saudara. Tuhan itu melindungi kehidupan kita. Dia baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia begitu peduli kepada kita saat kita mengalami kesusahan. Dalam segala situasi kehidupan kita, Allah selalu mempedulikan kita. Kalau di dunia ini seringkali orang menggambarkan pengalamannya bahwa saat senang banyak teman, tapi saat susah semuanya pergi. Ya, itulah sifat manusia. Tetapi Tuhan, saudara senang, saudara susah, bahkan saudara sangat susah sekalipun, Dia Allah yang tetap setia, melindungi saudara, mengasihi saudara, menjagai saudara ketika saudara berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun situasi kehidupan saudara, apapun keadaan kehidupan saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Karena Dialah tempat perlindungan kita saat kita mengalami kesusahan. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Mazmur 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, Allah
yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa dia tetap bersorak-sorak dan dia tetap bersuka cita sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesengsaraan. Sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesesakan, dia berkata, aku bersorak-sorak, aku bersuka cita karena kasih setiamu. Saat dia mengalami kesengsaraan, saat dia mengalami kesusahan, ada Tuhan yang begitu setia kepada dia. Ada Tuhan yang mengasihi dia. Kasih setia Tuhan melimpah dalam dia. Demikian juga saya dan saudara hari ini, saudara. Dalam segala kesengsaraan kita, dalam segala kesusahan kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Seberapa berat pun kesengsaraan hidup saudara, seberapa berat pun kesesakan hidup saudara, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah setia. Dia setia menyertai saudara, dia setia menjagai saudara, dia setia mengamankan saudara dan membebaskan saudara dari segala kesengsaraan dan kesesakan. Itu sebabnya sekalipun mungkin hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesengsaraan, sekalipun hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesusahan, tetaplah bersukacita dan berharap bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena Dia setia. Ayat mas selanjutnya, saudara, yang akan meneguhkan kita saat kita mengalami kesesakan, kesusahan, dan kesulitan dalam kehidupan kita adalah Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita, bahkan Dia menolong kita saat kita mengalami kesesakan. Kesesakan oleh karena beban hidup, kesesakan karena oleh persoalan, kesesakan oleh penyakit, masalah keluarga, ekonomi, atau kesesakan oleh karena apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah itu kekuatan kita. Dia perlindungan kita dan Dia menolong kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Sangat terbukti. Ketahuilah bahwa pemazmur ini sudah mengalami dalam kehidupannya bahwa perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan itu sangat terbukti bagi dia. Dalam kehidupan saudara-saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan yang sangat terbukti. Dialah pertolongan kita. Dialah kekuatan dan perlindungan kita. Ayat selanjutnya, saudara, yang akan menguatkan kita saat sulit, saat susah, saat dalam kesesakan. Mazmur 37, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, ada waktu mungkin kita terkadang tidak mampu lagi. Ada waktu secara manusia kita tidak sanggup lagi menopang beban kehidupan kita. Ada waktu kita tidak sanggup lagi memikul beban kehidupan kita. Ada persoalan yang bertubi-tubi, ada masalah yang bertubi-tubi yang menimpa kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita terjatuh oleh karena beratnya beban kehidupan, Allah tidak akan membiarkan saudara sampai tergeletak. Dia menopang tangan saudara. Dia menguatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi dikatakan di sini saudara bahwa orang-orang yang langkah-langkah kehidupannya ditetapkan oleh Tuhan atau dituntun oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana supaya langkah-langkah hidup kita ditopang oleh Tuhan? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong setiap saudara. Ayat mas terakhir saudara yang akan menguatkan kita saat susah, saat sulit, saat dalam kesesakan adalah dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih setiamu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan mengalami kesesakan oleh karena kesalahan mereka sendiri. Oleh karena pemberontakan, pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa setiap kali umatnya datang berlari kepada Dia, berteriak minta tolong kepada Dia, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, hidup yang maksimal itu adalah ketika kita mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Pengalaman terbesar yang pernah kita lihat dalam kehidupan umat-umat Israel adalah hidup mereka jatuh bangun. Mereka sering mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesesakan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Sekalipun setiap kali mereka datang kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tetapi mereka seringkali harus melewati penderitaan demi penderitaan. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan supaya kita tidak sibuk jatuh bangun, tapi Tuhan tetap menolong dan mengangkat kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan di dalam video ini telah menguatkan, meneguhkan saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya saudara, yang terus akan meneguhkan kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara di hari ini saudara melalui video ini. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan adalah topik tentang patah hati. Adakah saudara saat ini sedang mengalami patah hati dalam kehidupanmu? Hatimu terluka oleh karena satu situasi. Hatimu terluka oleh karena satu keadaan. Karena apa yang orang lain lakukan terhadap saudara. Apa yang membuat hati saudara sedang terluka saat ini? Saudara mungkin sedang mengalami patah hati yang sangat menyakitkan dalam kehidupan saudara. Biarlah melalui video ini saudara dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut
luka-luka mereka. Wow, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan saat kita mengalami patah hati. Dia menyembuhkan luka hatimu. Dia membalut luka hatimu. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Saudara mengalami keadaan perlakuan yang sangat menyakitkan saudara. Hatimu terluka. Engkau mengalami patah hati. Dengar, ada Tuhan yang sanggup membalut luka hatimu. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Dia Allah yang mengerti bagaimana menyembuhkan luka hatimu, dan hanya Dia yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Saudara, seringkali ada orang yang ketika hatinya terluka, dia berlari mencari penghiburan, mencari kekuatan supaya hatinya dipulihkan, supaya hatinya disembuhkan. Tapi yang seringkali terjadi adalah makin parah yang terjadi. Karena yang sanggup menyembuhkan luka hati kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah penyembuh luka hatimu. Tuhanlah penyembuh ketika engkau mengalami patah hati. Dia sanggup membalut luka-luka hatimu. Ayat emas kedua yang akan meneguhkan hati kita saat kita mengalami patah hati adalah dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Dia Allah yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umat-umatnya. Jangan takut apapun yang engkau alami. Jangan patah hati apapun yang engkau hadapi. Dia berjalan di depanmu. Dia menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau. Kalau hari ini engkau sedang berbeban berat, Dia tidak membiarkan engkau. Jangan patah hati. Kalau saat ini engkau sedang sakit, Dia tidak membiarkan engkau. Dia menyembuhkan engkau. Jangan patah hati. Apapun yang saudara alami dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini, ada Tuhan yang hadir, yang menyertai saudara. Dan Dia Allah yang baik, yang tidak akan membiarkan saudara menghadapi situasi saudara, masalah saudara sendiri dalam kehidupan saudara. Jangan gentar, jangan patah hati, ada Tuhan. Ayat emas yang ketiga saudara, tentang situasi yang membuat kita patah hati. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita dari Mazmur 34 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adakah saat ini saudara yang mengalami patah hati? Adakah saat ini saudara yang mengalami jiwamu remuk oleh karena keadaan yang sedang engkau hadapi, yang sedang menjadi pergumulan, masalah, persoalan di dalam kehidupanmu? Dengar, firman Allah berkata bahwa Dia dekat kepada saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara. Dia dekat, Dia menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sekalipun jiwamu remuk saat ini, ketahuilah bahwa Allah ada. Dia dekat kepada saudara dan Dia menyelamatkan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang engkau alami dalam hidupmu, ada Tuhan yang selalu dekat kepada setiap saudara dan Dia sanggup menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini secara pikiran ada saudara yang merasa tidak mungkin lagi. Situasi ini tidak mungkin lagi diubah. Penyakit ini tidak mungkin lagi disembuhkan. Beban ini tidak akan mungkin lagi tertanggalkan. Masalah ini tidak akan mungkin lagi terselesaikan. Dengar saudara,
Dia Allah yang akan mengubahkan, yang akan menyelamatkan, yang akan campur tangan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu dekat kepada setiap kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan menguatkan setiap hati yang sedang remuk, setiap orang yang sedang mengalami patah hati saat ini adalah dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kalau ada engkau yang mengalami jiwa yang hancur oleh karena situasi kehidupanmu, kalau ada saudara yang mengalami hati yang patah dan remuk oleh karena kondisi yang sedang saudara alami saat ini, ada Allah yang tidak memandang saudara hina atas kondisi yang sedang saudara alami. Ada Allah yang mempedulikan saudara atas kondisi yang saudara alami. Jika hari ini ketika engkau mengalami jiwa yang hancur, jika hari ini ketika engkau mengalami hati yang patah, jiwa yang remuk, kemudian engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang datang kepada Dia. Allah peduli, tangannya terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Tangannya terbuka bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu hancur. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu patah saat ini, hatimu remuk saat ini. Dia tidak memandang hina. Dia Allah yang peduli. Puji Tuhan saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Sekalipun saat ini hatimu sedang patah, hatimu sedang remuk, saat ini ada Tuhan yang peduli kepada saudara. Ada Tuhan yang menerima saudara, tangannya terbuka bagi saudara. Dia mempedulikan saudara sehancur apapun hidupmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia mempedulikan kehidupan saudara. Dia Allah yang campur tangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Teruslah melangkah bersama Tuhan sehancur apapun hatimu karena kondisi hidupmu saat ini. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Engkau akan terus dikuatkan. Imanmu akan terus diteguhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, dan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini, bahkan di masa depan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus bekerja. Saudara, ayat emas yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam konteks Roma pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum ayat 28 ini, Paulus menegaskan tentang penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima. Lalu Paulus juga bercerita bagaimana Tuhan
akhirnya bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Artinya, saudara, Paulus berbicara tentang masa-masa penderitaan. Paulus juga berbicara tentang kebaikan, Allah bekerja, Allah bertindak, dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya dia simpulkan di ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya di sini adalah masa-masa penderitaan, masa kesulitan, dan masa-masa Allah ikut bekerja, bertindak, yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Artinya, saudara, bahwa masa sulit, masa penderitaan, masa-masa susah, di sana Allah bisa bekerja. Di sana Allah bisa bertindak. Dan kemudian di masa-masa yang baik juga, di sana Allah tetap bekerja. Artinya dalam segala situasi Allah turut bekerja. Dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow, saudara. Tahukah saudara bahwa Allah bisa bekerja dan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara, dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara? Alangkah luar biasanya kita jadi pengikut Kristus, di mana saat sulit, saat-saat susah, di sana Allah bekerja. Saat-saat baik, di sana Allah tetap bekerja. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah tetap bekerja. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, saudara, bukan berarti bahwa kepada semua orang Allah secara otomatis bekerja. Allah rindu bekerja dalam hidup semua orang, tetapi tergantung juga orang itu apakah dia memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi siapakah Allah akan turut bekerja dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sulit, susah? Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik di masa sukar, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik di masa sulit, masalah, persoalan, penyakit, kekurangan, dan sebagainya, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik dalam keadaan baik, semuanya Allah berkati dan sebagainya, dia juga tetap mengasihi Tuhan. Jika saya dan saudara, kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketahuilah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, menghidupi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami Tuhan bekerja dengan dahsyat? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Hidupi panggilan Tuhan itu, dan hidupi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita hidup mengasihi Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah bekerja, Allah bertindak dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu ketika mereka protes, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian ketika mereka protes, jawaban Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sangat menarik apa yang menjadi penegasan Yesus, saudara, ketika dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang yang sudah sekian lama sakit disembuhkan, itu terjadi kenapa? Karena Yesus masih bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja. Dan kalau dalam kehidupan orang itu dia bekerja, dalam hidup saya, dalam hidup saudara pun, dia masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau dia bekerja, maka situasi yang paling sulit sekalipun
bisa berubah. Penyakit yang paling parah sekalipun bisa sembuh. Masalah yang paling sulit sekalipun bisa selesai. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah segala perkara karena Dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tegaskan, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ketahuilah bahwa Dia masih bekerja dalam hidup saya. Dia masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima, ini ayat emas yang ketiga, saudara, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, Allah akan bertindak, Allah akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan, apapun keadaannya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun keadaannya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Allah bertindak di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saat ini setiap kita rindu Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau saudara rindu Allah bertindak dalam hidup saudara, maka serahkan hidup kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, beban hidup, cerita kisah hidup yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk memelihara kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Dalam segala masalah, persoalan, kekurangan kita, Dia bertindak. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, masih dalam topik Allah masih bekerja. Dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini pengakuan pemazmur, saudara, bahwa ketika dia berada dalam kesesakan, Allah tidak tinggal diam. Allah mempertahankan dia, Allah membela dia, Allah mengulurkan tangan membela dia dari musuh-musuhnya, dan Allah menyelamatkan dia. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi kesesakan? Ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan bertindak, Dia tidak tinggal diam. Dia masih bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, percayalah Allah masih bertindak dalam hidup saudara. Alami Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam segala perkara hiduplah mengasihi Tuhan, percaya sungguh kepada Dia, hidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah masih bekerja dalam hidup saudara. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya, saudara. Haleluya. Pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan, dikuatkan, dan dibaharui melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana ayat-ayat emas yang kita renungkan hari ini adalah topik tentang orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara,
Firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak akan dipermalukan. Itu yang akan kita belajar, saudara. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi dalam semua perkara yang kita alami, Tuhan tidak akan izinkan setiap kita dipermalukan. Artinya apa, saudara? Dia akan membela kita, dia akan campur tangan, dia akan bertindak untuk membela anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak dipermalukan. Tetapi pembelaannya nyata untuk mengangkat kehidupan, melindungi dan menyertai kehidupan anak-anaknya. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara, saudara rindu pembelaan Tuhan, sehingga saudara tidak akan dipermalukan apapun situasi dan kondisi saudara saat ini? Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan supaya hidup saudara tidak dipermalukan, maka dengarkan renungan ini, saudara. Dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang orang percaya tidak akan dipermalukan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Saudara, di dalam mazmurnya ini, pemazmur menceritakan tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa mereka diluputkan. Hal yang paling nyata itu adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan. Mulai dari Tuhan mengerjakan tulah di sana supaya orang Israel bisa dibebaskan. Bagaimana Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dari tengah laut, saudara. Dan bagaimana mereka di tengah panas terik, Tuhan beri tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka di tengah malam dingin, di padang gurun Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bagaimana Tuhan memberi manna, bagaimana Tuhan memberi air di padang gurun, bagaimana Tuhan memberi puyuh dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat sehingga akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Di sana mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, begitu banyak bangsa-bangsa Kanaan di sana. Tetapi Tuhan pun membela mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka dan Tuhan luputkan mereka. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa nenek moyang kami percaya kepadamu dan engkau meluputkan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, ketika saudara hidup dalam iman, ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak untuk meluputkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan saudara, untuk membela setiap saudara. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 33. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang dimaksudkan di sini sebagai batu sentuhan dan sebagai batu sandungan adalah Yesus, di mana Dia diletakkan di Sion sebagai sebuah batu sentuhan. Tetapi kenapa Dia menjadi batu sandungan? Karena orang-orang tidak percaya kepada Dia, padahal Dialah Tuhan, Dialah juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya bahwa Dialah Mesias itu. Tetapi saudara, bagi yang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan. Artinya bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan, tetapi bagi orang-orang yang percaya itu menjadi pembela yang tidak akan dipermalukan.
Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita yang tidak akan mempermalukan kita. Dialah pembela dalam situasi hidup kita. Dialah pembela di tengah-tengah ekonomi kita. Dia telah pembela di tengah-tengah keluarga kita. Dialah pembela di tengah pekerjaan saudara. Dalam segala aspek kehidupan saudara, Tuhanlah pembela saudara. Lalu saudara, Mazmur pasal 22 ayat 6 dikatakan di sana, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, dan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lihat saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa kepada Tuhan mereka berseru-seru dan mereka diluputkan, dan kepada Tuhan mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, artinya yang berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan meluputkan mereka. Dan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berseru dan sekaligus mereka percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka tidak mendapat malu. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini dalam perjalanan hidup saudara, segala beban persoalan kehidupan saudara datang kepada Dia dengan berseru, minta tolong, Tuhan tidak akan mengabaikan saudara, tetapi Dia akan meluputkan saudara. Kita melihat saudara, di dalam Alkitab bagaimana setiap kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya ada orang berseru-seru minta tolong, Tuhan mempedulikan mereka. Sekalipun mereka orang-orang buta, orang kusta yang dianggap najis, siapa saja yang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat saudara, tidak ada yang diabaikan, tapi semuanya Tuhan jawab. Itu sebabnya berserulah. Tetapi jangan hanya berseru saudara, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam kepercayaan. Ada begitu banyak orang berdoa tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, berserulah dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Kemudian Mazmur pasal 25 ayat 3 saudara. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, ayat emas terakhir ini dalam topik pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan kita, dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Orang yang hidup menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu karena Tuhan membela. Tapi orang yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak menantikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai ayat emas terakhir di sini yang ditegaskan kepada kita adalah bahwa kita harus hidup setia, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Seringkali di zaman ini manusia ingin semuanya instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tekunlah berseru, tekunlah nantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaannya yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah pembela kita yang tidak mengizinkan kita dipermalukan. Mari terapkan firman Tuhan ini saudara, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Dan saudara akan terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini. Biarkan hari-hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ujungmu berbuat baik. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali datang kepada Tuhan, menaikkan segala permohonan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan dengan penuh ketekunan. Terus berseru dan terus berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan melalui firman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi beban mereka, apa yang menjadi persoalan mereka, pergumulan kehidupan mereka. Engkau yang maha tahu dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban dalam segala beban berat mereka, dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus, berikan jalan keluar, dan Engkau yang menjadi solusi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam segala pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, lawat anak-Mu ya Bapa dalam kesehatan mereka masing-masing. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau masih melakukan mujizat. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu di tengah keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara. Berkati semuanya keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah di tengah-tengah ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan supaya anak-anak-Mu bisa menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, campur tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba berdoa buat profesi kehidupan anak-anak-Mu, mereka yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Para pegawai Tuhan memberkati di bidang apapun mereka bekerja, ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik ya Tuhan. Para medis Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS ya Tuhan, Tuhan juga memberkati
Biar mereka melakukan yang terbaik untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pensiunan juga Tuhan yang campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tetap berikan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka, mungkin ada profesi mereka belum disebutkan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan kiranya memberkati kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Engkau yang campur tangan dalam hidup mereka, Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang dengan sepakat kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa-doa yang sudah kita naikkan bersama. Kalau saudara belum subscribe channel ini, segera subscribe saudara, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.